balik lagi sama saya Linda Dato Garminia. Dan saya kali ini nggak sendirian karena saya bareng ditemenin sama Rifki. Siapa sih Rifki? Kita kenalin sebentar ya. Nah, Rifki ini adalah salah satu teman aku waktu kecil nih, tetangga lah ya bisa dibilang, yang sekarang akhirnya ketemuan lagi karena istrinya tuh sekarang jadi sobat aku gitu ya. Dan ngomongin soal kenapa Rifki diundang ke acara YouTube-nya aku sekarang, karena cerita kisah bisnisnya itu inspiring banget buat aku gitu. Jadi aku pengen mudah-mudahan kisah dari Rifki ini bisa di-sharing hari ini dan membuat kalian jadi termotivasi untuk bisa sukses di bisnis ya Jafra dong pastinya ya kan, karena di channelnya Jafra. Nah, aku mau kasih tahu dulu sama kalian apa sih yang udah Rifki capai ya. Rifki itu adalah salah satu pasangan sebenarnya sama istrinya, sama Siti. Mereka itu membangun bisnis 2 brand ya. Membangun brand, dan membangun brand itu nggak mudah teman-teman, sampai akhirnya dikenal sama banyak orang se-Indonesia gitu ya. Itu tuh luar biasa banget. Brandnya tuh apa aja sih? Jasmine itu untuk nursing wear sama kasus. Nah, itu ada di bawah ya. Jadi kalian bisa kepoin tuh kalau kalian lagi cari baju hamil gitu kan, atau sepatu anak. Itu keren-keren pokoknya motifnya, dan yang pasti murah tapi berkualitas banget pokoknya. Nah, by the way, membangun brand itu nggak mudah. Banyak hal juga yang sebenarnya mungkin Rifki dan Siti lalui ya ketika membangun brand. Ya sama seperti kalian di Jafra, ketika kalian membangun bisnis atau jaringan kalian sendiri, itu juga nggak mudah kan, bener nggak? Karena pasti akan banyak hambatannya. Nah, hari ini aku mau nanyain sama Rifki apa aja sih yang udah dilalui sama mereka berdua nih ya, dan apa yang akhirnya bisa membuat mereka sukses melalui hal tersebut. Nah, kita tanya langsung sama Rifkinya ya. Ki, lu ngerasa nggak sih kayak ada kesulitan di awal gitu? Apa langsung sekali nyoba bisnis langsung tipe yang hoki gitu, langsung gede? Enggak, awal-awal karena basicnya kan gue kan sebenarnya karyawan. Basic karyawan sebenarnya udah lumayan. Itu karyawan saya di bidang dulu perminyakan. Cuman saya mikir sama istri, hidup kok kayaknya gini-gini aja gitu. Karena kalau karyawan mau uang besar, uang kecil, kayak nunggu dari awal bulan, kita nunggu gajian lagi. Uang pun kadang-kadang habis, kita nggak tahu kemana. Karena emang ya itu employee. Terus kita ngeliat kalau bisnis tuh kayaknya, dan kita pun sebenarnya saya sama istri punya cita-cita, kita pengen punya someday punya bisnis sendiri. Waktu memulai, jujur waktu mulai kita cobain bisnis tuh segala macam kita kerjain. Contohnya kayak kita pernah jualan tas. Waktu itu kita base di Batam ya, jadi di sana kan banyak barang-barang impor ya. Nah, kita bukan nyobain bisnis tas, jual lebih ke reseller sih ya, kita belum punya brand sendiri. Pertama jalan sebulan 2 bulan, pas udah lumayan banyak, ternyata saat itu ternyata nggak mudah karena semakin banyak saingan kompetitor. Terus tapi di situ saya belum memutuskan untuk berhenti bekerja. Tapi waktu kesini saya mikir, kalau misalnya saya harus fokus untuk bisnis. Kalau cuma nyambil gitu, saya jadi karyawan sambil sambil juga berusaha untuk bisnis, punya usaha sendiri, itu nggak bisa juga. Masa segala yang kita lakuin setengah-setengah, ya hasilnya setengah-setengah. Jadi kayak nggak fokus gitu ya? Nggak fokus, karena harus fokus. Dan karena dari istilahnya ya bisnisnya ya gue harus fokus bikin nih, entah pekerjaan, walaupun dia lumayan gaji saya, cuman mimpi saya bukan jadi karyawan. Kalau anak kecil kan pengen jadi astronot, pengen jadi dokter. Nah, mimpi saya nggak ada, pengen jadi istilahnya, kalau bahasa kerennya apa ya, zombie gitu, cubicle zombie. Kerjaannya di cubicle, pindah cubicle doang gitu. Paling naik pangkat tuh nungguin berapa puluh tahun gitu. Nah, itu bukan cita-cita. Nah, cita-cita itu tuh muncul dari kapan sih? Apakah dari kecil? Apakah sejak usia berapa? Sebenarnya bukan cita-cita dari kecil ya, emang kita kan ngelihat kalau usaha kan? Ya pasti terbentuk pelan-pelan, dan itu pun kan based on pengalaman saya hidup. Ya kalau mau kaya, ya mau sukses, ya mau usaha gitu. Dan itu terbentuk di after married setelah menikah. Oke, ternyata setelah menikah kadang-kadang ada perubahan-perubahan dari sudut pandang ya, dari kita gitu untuk memandang satu bisnis. Nah, akhirnya gimana tuh bisa ngerintis bisnis itu tuh gimana akhirnya? Akhirnya kita mungkin bukan nekat ya, saya istilahnya gambling juga enggak, cuman jadi kita memutuskan pindah ke Bandung untuk coba kita fokus. Saya kebetulan ada punya beberapa aset yang saya kumpulkan setelah pas jadi karyawan, rumah, mobil, dan ada tabungannya walaupun nggak banyak. Jadi kita benar-benar menginvestasikan waktu kita sama semua itu ya untuk bisnis yang
pertama saya nggak langsung bikin brand. Pertama kita nyobain dulu kuliner. Kalau di Bandung kan tipikal kuliner, terus buka toko di mall yang simpel-simpel lah. Tapi jalan-jalan kesini ujung-ujungnya malah kayak bayar uang tuh habis. Ya sebenarnya nggak berkurang, nggak hilang uang saya, cuman kayak kerja bakti gitu. Jadi ya gaji apa, income yang omset tuh habisnya cuma buat sewa mall doang, sewa tempat. Iya, modalnya jadi kayak lebih gede gitu kan. Ya ujung-ujungnya ya buat hidup ya berkurang juga kan, karena jujur gaya hidup kita kan belum berubah di situ. Nah dari situ akhirnya kita mau cobain, kita pertamanya kita harus bikin brand. Ya udah, saya akhirnya sama istri mulai bikin brand. Dari mobil tuh kita kayak belanja sendiri. Saya dulu inget banget nyari bahan kayak Tanah Abang subuh-subuh jam 3 sama istri. Wow. Mangku itu ya, kain. Terus saya daerah Bandung juga ada. Kita ngerjain semua sendiri, dari pilih-pilih bahan sampai kalau nggak salah pemotretan pun modelnya istri ya. Motret sampai saya model kamera itu model masih tradisional banget ya, kayak di garasi. Lighting belum ngerti itu lighting tuh apa gitu, taunya nungguin matahari kita foto. Ya kualitasnya emang nggak begitu bagus, cuman ya sebenarnya saya percaya apa yang sudah kita kerja keras yang kita lakukan sekarang itu mungkin next bakal bukan mungkin ya, pasti akan kebayarkan nanti. Saya percaya itu. Jadi kita benar-benar, karena kita cuma belum punya budget buat bayar karyawan dan ngerasa belum perlu juga, toh masih bisa ngerjain sendiri. Itu kan saya asalnya kan dari karyawan dari jam 8 sampai jam 5 kerja. Nah saya untuk usaha pun sama, bukan berarti jadi pengusaha pengen nyantai ya hidup ya. Ingat, jadi kita punya bisnis atau apa, itu mungkin effortnya 2 kali lipat daripada kita karyawan. Betul, dan itu banyak banget orang yang salah ya. Karena banyak banget orang yang pengen, gue mau jadi pembisnis, gue mau jadi entrepreneur sukses supaya nanti gue bisa ongkang-ongkang kaki gitu loh. Dan itu salah besar teman-teman. Kenapa? Karena momen kita udah besar tuh malah kita harus semakin ngebesarin langkah kita ya kan. Kayak ngetangan guritain deh kalau bisa supaya bisnisnya tuh semakin besar dan intinya sih bertahan. Karena kalau mungkin membina bisnisnya ya struggle juga. Tapi yang menurut aku paling sulit itu adalah mempertahankan, bener nggak sih? Memaintain nama branding kita atau brand baju, misalkan brand bajumu atau brand bisnisnya tuh bener-bener bisa stay gitu kan. Karena ya jujur di era sekarang tuh kan saingan luar biasa ya, kompetitor tuh bener-bener luar biasa teman-teman. Jadi jangan pernah bermimpi ya hanya untuk memiliki satu bisnis yang besar and then ya udah gue tinggal diem gitu. Itu kayaknya persepsi yang salah kalau menurut aku. Nah terus gimana akhirnya? Ya. Udah dapat berapa nih? Kan pengen langsung tahu kan pasti kalian guys. Ini emang brand baju, ya jujur aja mungkin beberapa di antara kalian juga pasti ada beberapa yang kalau pernah hamil gitu, itu kan gue pernah beli baju di situ gitu, karena memang cukup ternama gitu ya, namanya cukup dikenal lah se-Indonesia. Nah itu income-nya tuh berapa sih? Bukan income omset mungkin ya. Omsetnya berapa? Kita dari awal saya selama 6 bulan pertama jujur omset kita di bawah 10 juta. Itu tuh bener-bener ya omset ya, bukan untung. Kita bener-bener, karena saya belum bersih gitu ya. Saya sampai jual mobil buat modal tuh. Saya beli motor karena bukan biar hebat doang, tapi emang biar masih bisa masuk gang-gang tuh, bisa praktis. Kita 10 juta kita struggle setahun pertama, bener-bener struggle. Naik sih pas lebaran biasanya. Kalau baju itu kan tipikal Indonesia lebaran tuh. Itu lumayan buat untuk kakak kita itu sampai lebaran pertama kita 50 juta ya. Wow. 50 juta, tapi ya itu omset ya. Itu omset awal lebaran pertama kita. Karena itu kita benar-benar semua sendiri. Kita pun rajin banget kayak Instagram, kayak dulu kan online juga belum terlalu ini, kita udah istilahnya apa ya bahasanya, kita ngulik orang belum ngulik, kita ngulik duluan gitu. Kita ngulik, jadi benar-benar kita ngulik. Nah terus ngomongin soal ngulik, berarti kreativitas itu penting banget. Jadi mungkin kalau di bisnis Jafra nih nyelipin dikit gitu, jangan cuma nerima asupan dari upline aja, tapi kalian juga bisa berkreasi untuk membuat ide-ide baru yang segar, yang mungkin jadinya nanti akan jadi sesuatu yang baru yang akan menolong bisnis kalian juga sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau kata-kata sekarang sih ya, keadaan normal sih dari 300 sampai 500 juta untuk omset. Wow. Keren banget, 500 juta. Dan itu dirintis selama berapa tahun? Kita 2016, berarti hampir 5 tahun ya.
hampir 5 tahun. Wow, ya itu loh maksudnya itu udah sampai 500 juta tuh itu bukan duit dan langkah yang pastinya kecil yang dilakukan. Karena kalau mau hasil besar, langkahnya pun harus besar, pengorbanannya pun harus besar, dan keyakinannya pun menurut aku harus besar. Dan itu yang menurut aku Rifki miliki beserta istrinya ya waktu itu sampai dengan kemarin yang terakhir. Dan yang luar biasanya lagi, aku sambungin sama masalah yang tadi kita bicarain nih. Kan ada orang-orang yang kalau misalkan udah berada di satu titik momen yang ngerasa udah sukses, malah jadi ongkang-ongkang kaki gitu kan, karena ngerasa udah sampai di tujuan. Nah, itu yang mau aku sharingin sama kalian, bahwa seorang Rifki ini ketika dia sudah mencapai omset yang luar biasa besar banget, dia nggak berhenti di situ loh, dia nggak puas di situ. Makanya kalian pernah dengar nggak kalimat yang bilang bahwa orang tuh ada yang udah kaya makin kaya. Banyak banget orang yang sudah kaya tuh makin kaya, yang maaf ya, yang kurang kadang-kadang malah makin kurang. Kenapa? Karena mentalnya udah beda, mentalnya udah mental kaya gitu loh. Hal yang dilakukannya pun udah mulai beragam, dan biasanya daya kreativitasnya untuk melakukan banyak hal juga jadi lebih luas gitu loh. Salah satu hal yang Rifki lakukan itu adalah dia mengambil satu peluang lagi yang berbeda, dan kali ini men-challenge diri dia sendiri untuk membantu banyak orang ya. Sama nggak jauh beda nih sama Jafra ya, helping people juga nih bisnis yang dia lakukan. Cuma bedanya dia bergerak di bidang finance atau financial advisor nih. Dia ambil peluang menjadi financial advisor atau bisa disebut perencanaan keuangan. Nah, itu gimana ceritanya Ki bisa sampai masuk ke ranah itu gitu? Dari brand baju kan agak lumayan jauh ya. Sebenarnya dari basic awal juga saya udah lompat cukup jauh ya, karena saya basic teknik langsung lari ke istilahnya untuk fashion juga udah agak lumayan aneh gitu. Nah sekarang itu sebenarnya dibilang challenging ya, cukup challenging. Kalau udah bilang sebenarnya gampangan, kalau bilang perminyakan susah atau lebih susah, saya rasa sih lebih susah bisnis sendiri. Karena itu kita dari nol sampai kita jadi itu kita mikirin sendiri. Pas bisnis itu alhamdulillahnya sudah berjalan baik, sudah berjalan, bisnis saya tuh mulai melangkah maju istilahnya. Dia sudah mulai autopilot. Kita kan kalau bisnis pengennya tuh satu indikatornya tuh bisnis lumayan sukses tuh, bukan suksesnya, sudah mulai settle itu pada ketika bisnis itu sudah autopilot. Nah, saat itu bisnis autopilot, otomatis kerjaan saya udah ada karyawan, udah ada karyawan yang ngurus semua. Jadi posisi saya mulai nganggur nih. Nah, di situ saya mulai ngerasa bosan. Gue ngapain lagi nih? Cari peluang. Nah, kebetulan ada satu bidang yang bukan saya banget, dan ini bener-bener di luar zona nyaman saya banget, yaitu marketing. Marketing itu bener-bener asing banget buat saya. Walaupun misalnya kita bisnis pertama kayak baju, kayak fashion, saya sebenarnya ada sisi marketing di situ. Cuma kan saya online, beda. Kalau ini saya marketing yang langsung approach people. Nah itu kan benar-benar beda. Nah saya mencoba challenge diri saya sendiri. Coba deh masuk ke sini. Nah tapi saya cari kemarin tuh, tapi saya nggak bisa tanpa ilmu tuh saya nggak bisa. Itu saya harus belajar lagi dari nol. Nah dari situ saya mulai, karena istri juga di perbankan. Jadi saya sama istri kita mulai mendalami masalah financial planning, perencanaan keuangan lah bahasa ininya. Saya mulai belajar sertifikasi, karena banyak juga di luar sana pengusaha yang kalau yang seumuran saya tuh baru merintis, baru banyak juga yang udah sukses. Mereka bingung nih duit, kok saya omset atau pemasukan saya udah gede loh, kok hidup gue gini-gini aja ya. Ada sisi stagnan di dia, entah dia aset gue gini-gini aja, entah dia pengeluarannya dia nggak ngontrol, atau dia tidak terproteksi, atau dia misalnya investasi yang salah. Itu banyak contohnya di luar sana. Itu nggak satu dua ya, yang dia sukses, usahanya sukses sebenarnya. Kalau misalnya dari income sebenarnya bagus banget, lebih dari cukup. Cuman kok hidupnya ya kayak jalan di tempat gitu. Paling cuma bisa nikmatin setahun 2 tahun. Malah ada karena dia finansialnya berantakan, bisnisnya pun ikut berantakan, keluarganya juga yang ini. Karena ingat, kadang-kadang kalau misalnya kita taraf hidup segini nih, pas kita menaikkan taraf hidup kita, daya hidup kita, untuk menaikkan tuh gampang banget. Tapi kalau misalnya kita sampai tahap lebih tinggi, menurunkan ini susah loh gaya hidup. Menurunkan gaya hidup itu sulit sekali. Nah di sini masuk, kita harus mulai merencanakan dengan baik keuangan kita. Itu fungsinya financial planner di situ. Nah saya mendalami ini. Saat ini saya mendalami financial planning.
Oke. Nah, tapi kalau ngomongin soal autopilot nih yang tadi dia bilang, sebenarnya di Jafra juga ada tuh autopilotnya. Versinya Jafra adalah momen dimana kalian sudah mendapatkan satu title tertentu, dimana title itu sudah membuat bisnis kalian tuh jalan dengan begitu saja gitu loh. Ketika apa? Ketika kalian sudah membuat jaringan kalian yang ada di bawah kalian langsung itu, kalian ajarin secara benar, secara lengkap dari A sampai Z-nya. Jadi kalau kalian udah ngedidik mereka atau udah mengcoaching mereka dari awalnya udah benar, biasanya mereka akan udah otomatis jalan sendiri, bener nggak? Itu yang mungkin bisa dibilang versi autopilotnya tadi Rifki bilang gitu ya. Nah, yang bikin aku excited dan inspiring itu adalah karena awal mereka akhirnya bisa sukses di satu bisnis gitu. Jadi mudah-mudahan semangat yang Rifki dan Siti punya nih sekarang sampai akhirnya bisa membuat mereka menapaki satu perubahan finansial yang luar biasa besar gitu ya. Saya pengen semuanya tertular gitu energi semangatnya, dan saya pengen di sini Rifki ngasih satu motivasi deh ke teman-teman aku semua nih Jafra lovers, apa sih yang kira-kira harus mereka miliki atau mungkin apa yang kamu miliki saat itu sehingga membuat akhirnya kamu nyampe gitu loh di titik suksesnya versi kamu itu. Memulai bisnis itu gampang, tapi to make it happen dan menjadikan bisnis kita sukses itu nggak semudah itu. Tugas kita adalah kita tetap harus bertahan dan kita memberikan effort yang terbaik. Dan satu lagi, kita harus memberikan trust atau kepercayaan ke bisnis kita, karena bisa jadi bisnis kita akan memberikan kita hasil pada hari Senin, namun kitanya menyerah duluan nih hari Jumat atau hari Sabtu, padahal tinggal 2 langkah lagi. Jadi buat kalian yang sedang merintis bisnis dan ingin mencapai tujuan, tugas kalian adalah cukup berikan kepercayaan atau trust dan keyakinan yang besar pada bisnis kalian. Bener banget. Itu aku setuju banget, itu kalimat yang luar biasa banget sih. Ini hari ini kita dapetin satu satu kisah inspiratif juga dan satu quotes, mungkin ya quotes baru nih yang emang luar biasa nempel banget. Bener juga ya, satu sisi kadang-kadang aku nggak pernah menyadari bahwa hal yang aku lakukan selama ini juga aku memang memberikan satu kepercayaan yang besar gitu loh terhadap bisnis ya. Kasih kesempatan sama bisnis kita untuk akhirnya bisnis itu tuh memberikan satu kesuksesan untuk kita, dan entah kapannya gitu kan, itu kita yang masih misteri untuk kita kan. Dan benar kata Rifki, kadang-kadang mungkin bisa jadi bisnis kita tuh ngasih suksesnya di hari Senin guys, tapi kadang-kadang kita udah keburu gagal duluan atau nyerah duluan di hari Jumat atau Sabtu, which is itu kayak tinggal berapa hari lagi ke depan gitu kan. Nah jadi hal yang besar banget yang bisa kita pelajari hari ini. Nah itu aja paling sharing dari kita berdua hari ini, mudah-mudahan menginspirasi kalian. Ingat loh tadi omsetnya berapa? 500 juta, udah mulai melek kan. Meskipun mungkin taraf dari bisnis kita berbeda ya, mungkin dia brand baju gitu kan, terus financial advisor, kita Jafra kosmetik skincare gitu ya, tapi kita sama-sama merintis bisnis dan kita sama-sama membangun usaha. Jadi ambil aja tuh semua kisah inspiratif yang dia lakukan gitu kan, berupa kepercayaan, kasih trust terhadap bisnis, dan kasih trust terhadap waktu juga aku lihat gitu. Dan ketika kita melakukan itu bisa dibilang niscaya hasilnya akan ada di depan ya. Itu aja paling sharing dari kita. See you, makasih Ki.